400 santri Gontor yang berdomisili di Jakarta hari ini berangkat ke Ponorogo. Sebelum berangkat, belasan bus dan barang bawaan santri disemprot disinfektan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pemirsa, pada Jumat sore ini ratusan calon santri Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur akan diberangkatkan melalui Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sejumlah langkah preventif jelas telah dipersiapkan oleh pihak pondok pesantren guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba berbincang secara langsung dengan Sekretaris Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Cabang Jakarta, yakni Pak Akbar. Ya Pak Akbar, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana ketentuan protokol kesehatan yang sudah dipersiapkan oleh pihak pondok pesantren kepada para calon santri ini, Pak. Jadi kita pemberangkatan 3 gelombang. Yang pertama itu santri yang dewasa, itu ada 400 orang. Sekarang itu yang calon pelajar, ada 400 orang. Nanti hari Minggu itu yang santri lebih kecil, itu ada 1.000 orang. Nah, protokol kesehatan yang kita terapkan, pertama itu adalah sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan kita wajibkan mereka untuk rapid test, terus kemudian dengan surat kesehatan. Untuk ketentuan protokol kesehatan, setibanya nanti mereka di pesantren seperti apa, Pak? Setiba mereka di pesantren akan dilakukan hal yang sama, jadi disemprot cairan disinfektan, baju langsung kemudian dicuci, lalu kemudian mereka lockdown di pesantren. Yang sudah masuk tidak boleh keluar. Ya, jadi ini calon pelajar yang sudah masuk tidak boleh keluar, semua kebutuhan itu ada di dalam pondok. Gitu. Untuk jumlah calon santri yang bisa tidur dalam satu kamar ataupun nantinya belajar dalam satu kelas ini ada ketentuannya atau seperti apa nih, Pak? Ya, kita kasih jarak yang di kamar itu ya. Jadi yang biasanya 60 jadi 30 gitu ya. Jadi kita harapkan di sana itu ada jarak-jaraknya sehingga itu terjaga lah ya. Terima kasih Pak Akbar atas waktunya. Ya pemirsa, kebijakan pemerintah dengan membuka pondok pesantren memang menuai perdebatan banyak pihak. Namun tentunya kita mengharapkan bahwa para calon santri dan pondok pesantren tetap mematuhi aturan protokol kesehatan sehingga kita sama-sama bisa berjuang melawan virus COVID-19 dan mencegah virus tersebut menyebar ke teman-teman ataupun ke lingkungan kita. Dari Jakarta, Pangeran Negara, Sugi Cahyadi dan Angga Joshua. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang jelang pelaksanaan kegiatan santri di era new normal. Sementara itu Menteri Agama memastikan pengurus pesantren harus menerapkan protokol kesehatan ketat kepada para santri selama berkegiatan di pesantren. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur jelang dibuka kembali kegiatan belajar mengajar di era new normal. Selain mengecek masjid dan asrama santri, Khofifah juga memeriksa ruang makan para santri. Di sini Gubernur Jawa Timur membuat simulasi penataan kursi makan agar antar santri tetap terjaga jarak. Rencananya Pondok Pesantren Tebu Ireng akan mendatangkan para santrinya pada akhir bulan ini. Bagaimana penyiapan pesantren Tebu Ireng sebagai pesantren yang sehat, pesantren yang bersih, dan pesantren yang kira-kira bisa menjaga seluruh santri, terutama pengasuhnya, dari kemungkinan pandemi COVID-19. Sementara itu dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Fakhrul Razi memberikan 4 ketentuan utama bagi pesantren yang akan dibuka kembali, yaitu membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pesantren, memiliki fasilitas dengan standar protokol kesehatan, sekolah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pemerintah setempat, serta seluruh perangkat pesantren dan para santri memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian masalah-masalah protokol kesehatan selama di pesantren tentu aja berlaku umum. Kami tentukan misalnya
Di setiap tempat harus memakai masker, buka masker hanya boleh pada saat mandi, misalnya cuma pakai contoh. Kemudian dia tetap menjaga jarak di semua tempat. Setiap akan masuk kelas harus dicek dulu suhunya. Kemudian juga tidak boleh menghindari kegiatan-kegiatan yang menggerombol. Usahakan pada saat tidak belajar dia berada di tempat terbuka, olahraga yang dengan tetap menjaga jarak di tempat terbuka, kalau bisa di bawah sinar matahari dan sebagainya. Harapan kami dengan ini, anak-anak dapat belajar kembali, tetapi tetap terjaga kesehatannya. Pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan di masa pandemi corona ini berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 minggu setelah pemerintah Kota Malang mencabut PSBB, jumlah pasien COVID-19 terus bertambah. Salah satu pasien COVID-19 yaitu ibu hamil 6 bulan bersama bayinya meninggal dunia. Ruang isolasi RSUD Kota Malang pun penuh. Jumlah pasien positif COVID-19 di Kota Malang, Jawa Timur terus meningkat. Total sudah 9 orang positif, 1 diantaranya ibu hamil yang dimakamkan di TPU Samaan Kota Malang Kamis siang kemarin. RSUD Kota Malang yang menjadi rumah sakit rujukan pasien isolasi COVID-19 pun penuh. Bertambahnya jumlah pasien dan munculnya kasus-kasus temuan baru, termasuk klaster keluarga di kawasan Mergosono, Kedung Kandang, Kota Malang, adalah konsekuensi saat tindakan tracking yang dilanjutkan dengan swab terus dilakukan secara masif. Makin masif, rapid test atau swab test, tracingnya makin progresif, maka kita sudah harus melakukan antisipasi kemungkinan akan muncul kasus-kasus baru. Jadi makin kita melakukan tracing yang masif, akan ketemu lagi kemungkinan yang reaktif, lalu yang reaktif di swab test, maka sangat berpotensi kemungkinan munculnya kasus-kasus baru. Data COVID-19 Kota Malang pertanggal 18 Juni tercatat pasien positif COVID-19 sebanyak 126 orang, meninggal dunia 9 orang, sembuh 42 orang, dan pasien dalam perawatan sebanyak 75 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 15 orang dari hari sebelumnya, di mana tanggal 17 Juni, total pasien positif mencapai 111 orang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Ruwansyah, iNews melaporkan. 112 orang menunjukkan hasil reaktif saat tes cepat digelar di Mojokerto, Jawa Timur. Rapid test digelar guna melacak penyebaran COVID-19 di pasar tradisional. Pengunjung pasar Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur diperiksa petugas dan diminta jalani rapid test yang dilakukan petugas. Total 1.792 pedagang dan pembeli jalani rapid test serentak di 5 pasar tradisional Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sedikitnya 112 orang menunjukkan hasil reaktif. Kasus positif terbanyak berada di Pasar Bawahan, Kecamatan Bangsal, di mana dari 373 tes, 78 diantaranya reaktif. 112 pedagang dan pembeli langsung dilakukan tes swab di Rumah Sakit Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Nanti kita nunggu hasil swab. Hasil swabnya nanti akan dijadikan pertimbangan untuk bagaimana ke depannya untuk pasar yang utamanya yang sawahan yang banyak tadi. Ini kan juga merupakan sebuah upaya dalam rangka melandaikan kurva yang di Mojokerto ini konfirmnya luar biasa meningkat akhir-akhir ini. Rapid test massal akan terus digelar guna melacak dan mengurangi angka penyebaran COVID-19 di lingkungan pasar tradisional. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sejumlah masjid di Jawa Timur hari ini mengadakan sholat Jumat dengan protokol kesehatan. Namun tidak semua tidak menerapkan sistem ganjil genap. Salah satunya di Masjid Al-Akbar, Surabaya, dengan alasan kapasitas masjid dinilai masih mencukupi. Meski jumlah pasien positif COVID-19 di Jawa Timur masih meningkat, namun masyarakat sudah melaksanakan salat Jumat dengan mengikuti protokol kesehatan. Salah satu protokol kesehatan yang diusulkan adalah sistem ganjil genap sesuai dengan nomor handphone. Namun masih banyak masjid yang tidak menerapkan sistem ganjil genap, salah satunya Masjid Al-Akbar, Surabaya.
Pihak masjid beralasan kapasitas masjid masih mencukupi. Saya tidak menerapkan sistem ganjil genap dalam pelaksanaan sholat Jumat. Insya Allah kapasitas Masjid Al-Akbar Surabaya masih mencukupi dengan tetap menerapkan 14 protokol kesehatan yang sudah kami tetapkan. Meski demikian, gagasan DMI untuk menerapkan ganjil genap adalah gagasan alternatif dan bisa diterapkan sesuai dengan ketetapan atau kemampuan masing-masing masjid. Meski tidak menerapkan sistem ganjil genap, namun pihak masjid sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan membersihkan menggunakan disinfektan 5 kali dalam sehari. Warga yang datang pun harus mencuci tangan, pakai masker, diperiksa suhu tubuh dan berjarak 2 meter. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Indonesia kembali mencatat rekor penambahan tertinggi kasus positif COVID-19. Bahkan rekor tertinggi tersebut 5 kali berturut-turut menjadi ataupun terjadi selama bulan Juni. Sejak kasus positif diumumkan 2 Maret lalu, masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus corona terus bertambah. Bahkan telah menembus angka 40.000 kasus meskipun Indonesia telah memutuskan melaksanakan fase new normal di sejumlah wilayah. Juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, jumlah penambahan positif corona kemarin mencapai 1.331 kasus. Angka ini tertinggi sejak virus corona diumumkan Presiden Jokowi Maret lalu. Kasus baru ini didapat dari hasil pemeriksaan 20.650 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang. Sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, angka tertinggi yang melaporkan kasus positif hari ini adalah Provinsi Jawa Timur dengan penambahan 384 kasus dan melaporkan sembuh 78 orang. Penambahan kasus lebih dari 1.000 terjadi pada tanggal 9, 10, 18, dan 19 Juni 2020. Banyak faktor diduga turut memicu pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Rumah Sakit UNS, Tonang Dwi Arianto, ada 4 penyebab meningkatnya kasus COVID-19, yaitu pelonggaran aktivitas publik, tahapan dan kriteria kebijakan pemerintah yang belum jelas, faktor testing yang progresif, dan masyarakat yang masih abai bahaya virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa pemicu tingginya kasus baru di Jawa Timur? Kami sudah bersama dengan juru bicara COVID-19 Rumah Sakit Universitas 11 Maret, Dr. Tonang Dwi Arianto. Assalamualaikum, selamat sore, Dok. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya. Dr. Tonang, kira-kira apa yang membuat infeksi corona semakin tinggi, utamanya di wilayah epicentrum baru nih di Jawa Timur? Ini kita tentu bicara secara umum dulu, untuk Indonesia. Memang kan di beberapa hari ini terjadi peningkatan. Kemarin 1.331. Perusahaan nomor 1, ini memang masalah kita memilih antara pelonggaran dengan pengetatan. Ini pada rem dengan gas. Kita bisa rem terus, tapi berarti berhenti. Tapi kalau kita gaspol juga risikonya bisa tidak terkendali. Ini butuh keseimbangan. Nah, dengan inilah maka kita masih melihat berarti memang kita masih agak gasnya masih agak kegencangan menurut saya. Nah, di titik itu pula saya melihat pemerintah kita berharap lebih transparan dan jujur untuk mengatakan bahwa kita memilih pelonggaran ini memang bukan suatu pilihan yang mudah. Ini pilihan yang sulit, menyadari bahwa sebetulnya capaian kita itu belum memenuhi kriteria WHO untuk suatu pelonggaran. Namun karena berbagai pertimbangan, termasuk tentu saja aspek ekonomi, kita melonggarkan. Nah, kita perlu berharap pemerintah memberikan jawaban yang jelas misalnya bahwa kita melonggarkan dengan kondisi seperti ini. Nanti kalau tercapai hal seperti ini, ya kita lanjut. Kalau tercapai seperti ini, kita misalnya tarik diri lagi. Nah, ini belum cukup jelas. Akibatnya masyarakat jadi tidak punya pegangan yang jelas ya mau arahnya kemana. Ini berimplikasi pada tadi yang keempat bahwa masyarakat memang cenderung menjadi lebih abai karena ya merasa yang tidak cukup jelas juga yang mau kita cari Tuhan yang mana.
Nah, yang terakhir adalah faktor memang kita sedang tinggi-tingginya jumlah pemeriksaan PCR. Ya, 3 hari ini kita mencapai jumlah tinggi, bahkan 2 hari terakhir sudah lebih dari 20.000. Sebetulnya memang pemeriksaan yang tinggi itu kita harapkan. Artinya segera mencakup sebanyak mungkin orang diperiksa. Tetapi juga kita melihat angka positivitas masih tinggi. 3 hari ini masih di 11%, bahkan sudah masih 11,9%. Jadi kita berharap sebetulnya angkanya turun sekitar 5%, itu bagus. Jadi kalau pemeriksaan PCR-nya tambah tinggi, tetapi positivitasnya menurun, itu yang kita harapkan. Demikian saya, Mas. Oke, artinya tes yang masif kemudian serta-merta membuat kasus baru juga cukup tinggi? Seharusnya tesnya masif betul, tetapi positivitasnya mestinya menurun. Saat ini 11,9% dari pemeriksaan itu masih memberikan hasil positif. Harapan kita tesnya semakin tinggi, semakin ke 30.000 bahkan 40.000 per hari, tetapi persentase yang positif semakin turun. Harapan kita demikian. Nah, dengan adanya positivitas yang masih tinggi itu berarti memang sebetulnya membuktikan masih banyak kasus yang selama ini tidak terdeteksi. Ketika jumlah pemeriksaannya meningkat, barulah dia terdeteksi. Maka angkanya tetap tinggi di 11,9%. Harapan kita supaya ke depan bisa 40.000 per hari, tetapi yang positif itu di bawah 5%. Kita harapan kita seperti itu sebetulnya. Pak Tonang, ini sudah beberapa hari penambahan angka positif coronanya di atas 1.000. Apakah ini artinya kita berada di puncak penularan, Pak? Masih sulit untuk mengatakan kita di puncak penularan karena toh kita akui masivitas pemeriksaan kan juga baru mungkin 1-2 pekan terakhir. Bahkan untuk mencapai 20.000 baru 3 hari terakhir. Ya, kita belum bisa memastikan betul apakah ini sudah puncak. Kita berharap sebetulnya justru dengan mempercepat masivitas pemeriksaan ini, kita bisa lebih yakin mengatakan sudah puncak atau belum. Terus saat ini menurut kami ini belum bisa digunakan untuk acuan mengatakan sudah puncak atau belum. Kemungkinan malah belum menurut kami. Pak, ini kan sudah dilakukan pelonggaran aktivitas publik, Pak, di berbagai daerah termasuk juga Jakarta. Ini dikhawatirkan juga akan menambah begitu angka penularan. Apa ya, Pak, yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah? Kami berpikir setelah tadi pemerintah jujur mengatakan bahwa kita membuka karena aspek-aspek ekonomi walaupun dengan menyadari sebetulnya masih belum cukup kuat secara perhitungan-perhitungan kesehatan. Nah, kita sekarang berharap pemerintah juga berani untuk konsekuen. Artinya kita longgarkan, tetapi penindakan juga harus tegas. Artinya ketika pemerintah sudah buat batasan bahwa Anda boleh longgar, boleh aktivitas, tetapi harus mentaati protokol, berarti pemerintah harus yakin dan harus tegas. Kalau yang tidak patuh pada protokol, ya harus ada tindakan. Sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa, oh ya, pemerintah ini serius. Melonggarkan, menyadari sebenarnya masih belum bisa, tapi kita longgarkan. Terus konsekuensinya kalau ada yang tidak patuh, ya harus siap untuk ditindak. Itu harus demikian. Kalau kita melonggarkan, tapi kemudian juga tidak ada kepatuhan terhadap protokol tanpa tindakan yang tegas, ya kita seperti membiarkan tadi remnya terlalu pol, sementara gasnya terlalu pol, sementara remnya terlanjur dilepas. Oke. Selain tes yang dilakukan secara masif, bagaimana korelasi pelonggaran PSBB ini dengan infeksi yang semakin tinggi dan eksponensial? Sebetulnya kalau kita melihat paparan setiap hari itu, jumlah pasien yang positif kan semakin tinggi. Jumlah yang dalam perawatan juga semakin tinggi. Sebetulnya kalau kita lihat dalam perawatan tinggi itu, kalau kita bandingkan dengan jumlah tempat tidur rumah sakit, kita yakin sebetulnya banyak di antara yang positif itu sebetulnya adalah kelompok-kelompok yang dengan gejala ringan atau bahkan mungkin tanpa gejala. Nah, penyebaran meningginya jumlah ini menunjukkan memang infeksi sudah menyebar. Namun dengan melihat bahwa banyak porsi di antaranya adalah yang ringan gejala atau tanpa gejala, kita berharap ini memang sudah arahnya sudah membaik. Artinya tingkat kematian semakin turun, persentase kematian terhadap yang sembuh semakin rendah. Nah, ini kita harapkan. Kalaupun nanti pemeriksaan semakin tinggi, yang positif juga bertambah, tapi asal angka kematian semakin turun, itu suatu tren yang bagus. Apa pesan Bapak terhadap mungkin warga masyarakat yang masih abai dengan protokol kesehatan? Ya, sebenarnya begini, kita harus sadari bersama-sama bahwa dilonggarkannya pengetatan untuk pandemi ini sama sekali bukan berarti kita sudah lolos atau sudah meninggalkan masa puncak. Ini adalah suatu pertimbangan yang sulit, keputusan yang pahit untuk kita ambil. Maka mohon kita juga sama-sama menyadari bahwa protokol dipatuhi betul, ya supaya kita bisa melihat sama-sama bahwa inilah pilihan kita. Tanpa itu, maka risikonya ya tidak terkendali lagi. Nah, di titik inilah saya kira kita membutuhkan betul guidance, butuh acuan pada pemimpin, supaya masyarakat mendapatkan acuan yang jelas. Bahwa kalau nanti seperti ini, akan terjadi begini lagi. Kalau nanti bisa begini, kita lanjut. Nah, itu yang kita belum dapatkan saat ini. Baik, terima kasih Dr. Tonang Dwi Arianto, epidemiolog UNS, sudah berbincang bersama kami.
Sebuah desa di Sidoarjo, Jawa Timur ditutup karena belasan warganya terpapar COVID-19. 3 diantaranya meninggal dunia. Akses keluar masuk di Desa Ketajian Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur ditutup. Warga setempat dilarang keluar rumah jika bukan untuk alasan penting. Tamu dari luar pun tidak diperkenankan masuk. Penutupan desa ini menyusul 14 warga yang dinyatakan positif COVID-19. 3 diantaranya meninggal dunia. Penyebaran COVID-19 di wilayah ini diduga berasal dari aktivitas pasar. Ya, sebenarnya di Desa Ketajian, Kecamatan Gedangan ini boleh dikatakan penyebaran yang berawal dari beberapa keluarga dan penanganannya memang kalau boleh dikatakan agak terlambat. Ada yang MD. Berapa orang dan? 3 orang. Menurut hasil tracing itu ada beberapa hal yang menyebabkan di sini ada beberapa yang terkonfirm dan meninggal. Salah satu diantaranya karena ini dekat pasar juga. 9 warga kini dirawat intensif di rumah sakit, sementara sisanya menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi tentang Kartu Prakerja pemirsa. KPK temukan 4 masalah yang harus segera ditangani pemerintah terkait kajian program Kartu Prakerja. KPK merekomendasikan program dihentikan sementara dan dibenahi. KPK telah merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang digulirkan pemerintah. Kajian ini sebagai bentuk monitoring untuk meminimalisir resiko korupsi. Dalam kajian tersebut, KPK menentukan 4 masalah dalam program tersebut dan menyarankan adanya perbaikan. Masalah yang dinilai mendesak ditangani adalah proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan metode pelaksanaan program. Perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Yang kedua, menunda pelaksanaan batch yang keempat sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja. Yang ketiga, membentuk tim teknis yang terdiri dari berbagai kementerian lembaga untuk perbaikan tata kelola program Kartu Prakerja. Dan yang keempat, meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan program Kartu